Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia selalu ada bersama-sama dalam setiap perjalanan. Kasih-Nya kekal, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang baik, maha baik, yang kebaikannya tidak dapat dibayangkan dan dipikirkan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk pagi yang baru, hari baru yang Tuhan jadikan. Kami percaya berkat baru Tuhan sediakan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 2 ayat 14-16. Tertulis demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika musim panas di Eropa, yang jadi masalah, salah satu masalah yang sering sekali mengganggu ketika berada di dalam transportasi publik adalah bau badan yang kita bisa cium dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin tidak semua orang, hanya 1-2 orang saja. Bau badan ini terjadi akibat suhu udara yang tinggi yang memicu tubuh untuk bereaksi. Bau apapun, entah itu harum atau bau yang tidak enak, pasti akan memicu perhatian orang. Nah, kita semua saudara perlu menyadari bahwa kita bukan hanya diibaratkan seperti terang dan garam bagi dunia ini, tapi kita juga dianalogikan di sini ibarat seperti bau yang harum. Kembali kita perhatikan 2 Korintus 2 ayat 14-16 ini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Di sini saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa kehadiran dirinya dan pelayan-pelayan Tuhan yang bersama-sama melayani dengannya adalah seperti bau harum. Bau harum yang menyebar kemana-mana. Dan bau harum itu disadari oleh setiap orang yang ada. Ibarat bau yang harum saudara. Ada 2 bau harum yang di sini dinyatakan. Pertama bau kematian dan kedua bau kehidupan. Kalau kita hadir di rumah duka saudara, biasanya di rumah duka ada banyak bunga. Bunga di rumah duka adalah bunga yang berbeda. Bunganya harum, tapi kita sudah mengidentikan itu dengan bau kematian, bau di rumah duka. Beda dengan bau yang lain saudara, bau parfum misalnya. Parfum yang digunakan oleh banyak orang itu baunya berbeda. Dan bau
dari parfum, memberikan sensasi juga kesan yang berbeda di dalam pikiran kita. Nah, apapun bau itu saudara, bau kematian maupun bau kehidupan, memberikan kesan kepada setiap orang. Kehadiran diri saudara dan saya di lingkungan di mana kita berada memberikan bau yang harum ini bagi orang yang tidak percaya adalah bau kematian, sebab mereka akan disadarkan oleh Roh Kudus bahwa mereka butuh Tuhan yang memberikan kehidupan. Mereka akan sadar bahwa mereka akan mati binasa tanpa Tuhan. Sedangkan orang-orang yang sudah percaya, kehadiran setiap kita akan berkesan membangun, akan membawa dampak yang menghidupkan oleh karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saudara dikasih Tuhan, kemanapun saudara berada, saudara membawa bau yang harum bagi nama Tuhan, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka mencium bau itu saudara. Mereka melihat hidup kita dan melihat Kristus di dalam kita. Mari sadari bahwa hidup kita adalah kehidupan yang senantiasa berdampak di mana saja Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena firman-Mu memberikan kami pengertian bahwa kami semua dimanapun kami berada adalah ibarat bau yang harum bagi orang-orang di sekeliling kami. Ada dampak yang kami bawa lewat keberadaan kami. Tanpa kami berkata-kata sekalipun, sikap dan tindak tanduk kami membawa dampak bagi mereka. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti akan peran hidup kami sebagai alat-Mu Tuhan, di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami kuasa-Mu, pertolongan-Mu Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh membawa dampak baik bagi orang yang sudah percaya. Mereka kembali diberi semangat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan bagi orang yang belum percaya, biarlah kehadiran kami membuat mereka sadar bahwa mereka perlu akan Tuhan. Mereka perlu Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat yang membawa kehidupan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Buatlah kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami juga bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.